saya Sempurnasna, saya sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Yuliani, saya sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Firman Astia sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Titian Naswiarsto Aji sebagai pembaca materi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi luar, vulva, celah paling luar dari organ reproduksi perempuan yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Sepasang bibir ini yang dinamakan labio. Pada vulva bagian dalam terdapat dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran vagina, berfungsi melindungi organ reproduksi bagian dalam. Klitoris, jaringan kecil sangat sensitif, berfungsi untuk berperan dalam rangsangan seksual. Vagina, saluran yang menghubungkan dunia luar dengan rahim, saluran darah menstruasi dan tempat keluar bayi. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis dan dilapisi selaput membran atau selaput darah. Cervix, rahim bagian bawah yang membuka dan mengarahkan ke vagina, berfungsi menghubungkan rahim dan vagina. Organ reproduksi dalam, ovarium. Organ yang bentuknya seperti telur, ada dua buah, terletak di kanan kiri rahim atau perut bagian bawah. Berfungsi menghasilkan sel telur. Organ di dalam ovarium terdapat kumpulan sel folikel yang merupakan tempat berkembangnya ovum. Infundibulum, organ yang bentuknya bertujuh bumbung dan merupakan pangkal dari falopi. Infundibulum berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Kemudian ovum dibawa ke tuba falopi. Tuba falopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim di dalam tuba falopi. Inilah terjadi pembuahan ovum oleh sperma atau fertilisasi yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot dibawa ke dalam uterus. Uterus, organ yang bentuknya seperti buah pir terbalik, memiliki dinding tebal, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Saat tidak hamil, rahim berukuran 5 cm. Ketika hamil, rahim akan berkembang hingga 30 cm atau menyesuaikan perkembangan janin. Endometrium, lapisan yang membatasi rahim dan akan meluruh ketika proses menstruasi. Endometrium ini berfungsi menghasilkan plasenta ketika terjadi kehamilan. Selaput darah, selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah. Selaput darah ini akan robek apabila melakukan aktivitas berbahaya seperti olahraga berat. Berfungsi melindungi vagina dari bakteri dan benda asing. Hormon kelamin perempuan, estrogen, diproduksi ovarium dan plasenta, berfungsi mengatur pertumbuhan organ reproduksi kelenjar membantu masuknya sperma ke uterus, serta berperan dalam kehamilan dan persalinan. Progesteron dihasilkan ovarium, corpus luteum, dan plasenta, berfungsi menebalkan endometrium untuk implantasi, menghambat kontraksi uterus, menjaga kehamilan dan sedikit menaikkan suhu tubuh. LH, luteinizing hormon, direproduksi hipofisis, berfungsi merangsang ovulasi, pembentukan korpus luteum, serta produksi estrogen dan progesteron. LSH, hipofisis, berfungsi merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium serta reproduksi hormon estrogen. GnRH, dihasilkan hipotalamus, berfungsi merangsang hipofisis untuk melepaskan FSH dan RH. HCG, disekresikan embrio sejak awal kehamilan, berfungsi mempertahankan korpus luteum agar terus menghasilkan
progesteron, dan estrogen. Laktogen plasenta atau HPL diproduksi plasenta, berfungsi merangsang pertumbuhan kelenjar mamai sebagai persiapan laktasi. Tirotropin karyonik dihasilkan plasenta, berfungsi meningkatkan metabolisme ibu hamil. Relaksin diproduksi corpus luteum dan plasenta, berfungsi melonggarkan cervix dan sendi panggul untuk mempermudah persalinan. Prolaktin dihasilkan hipofis, berfungsi merangsang produksi ASI. Oksitosis diproduksi hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior, berfungsi merangsang kontraksi uterus saat melahirkan dan mengeluarkan ASI. CRH dihasilkan oleh plasenta, berfungsi merangsang produksi estrogen plasenta serta membantu pematangan atau perubahan paru-paru janin agar siap bernafas setelah lahir. Prostalaktin dihasilkan oleh uterus, berfungsi membantu pecahnya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi rahim saat persalinan. Oogenesis memiliki sel induk yang disebut oogenium 2N. Oogenium memperbanyak selnya dengan mitoksis. Oogenium menduplikasi kromosomnya menjadi oosit primer 2N. Oosit primer mengalami meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar N. Keduanya kemudian mengalami meiosis 2. Oosit sekunder N menghasilkan oosit N dan badan polar. Kemudian badan polar menghasilkan dua badan polar lainnya. Jadi oogenesis terbentuk satu ovum yang matang dan 3 badan polar yang tergenerasi. Lalu cara menjaga organ reproduksi perempuan, menjaga kebersihan dan kewangian, mengganti pakaian dalam dan membalut secara teratur. 3. Menggunakan pakaian dalam yang bersih dan tidak ketat. 4. Menjaga pola hidup sehat. 5. Menghindari perilaku berisiko merokok, alkohol, dan narkotika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.